Halo Flickers, welcome to Snakeflix. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan film berjudul Coherence. Film ini mengisahkan tentang sebuah makan malam yang penuh dengan kejadian aneh serta menegangkan. Coherence bermula saat seorang wanita bersama teman-temannya menghadiri pesta makan malam di kediaman rekan mereka. Bagaimana? Penasaran bukan? So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh seorang perempuan bernama Emily yang sedang mengendarai serta menelepon pacarnya yang bernama Kevin untuk membicarakan terkait pesta yang akan mereka hampiri. Tetapi belum usai menyelesaikan percakapan mereka, ponsel dari Emily tiba-tiba retak begitu saja. Di satu sisi, ketika Beth, Mike dan Lee mempersiapkan makanan pada pestanya, mereka dihampiri oleh Emily yang datang dengan memberitahu bahwa ia mengalami hal aneh. Karena di saat dirinya berbicara dengan pacarnya, tiba-tiba ponselnya retak begitu saja. Emily juga memberitahu temannya bahwa Kevin sempat ingin membicarakan sesuatu, namun ia belum selesai menyelesaikannya karena ponselnya yang retak begitu saja. Serta ia juga menjelaskan jika ia melihat di TV bahwa sedang membicarakan terkait komet yang bernama The Miller Comet yang sedang melintasi bumi. Emily menduga jika penyebab ponselnya retak adalah karena adanya komet yang sedang melintasi bumi itu. Tetapi ketika mendengar hal tersebut, teman-temannya tak mempercayai perkataan dari Emily. Karena mereka mengira jika komet yang melewati bumi tak ada hubungannya dengan ponsel Emily yang retak. Lalu obrolan pun berlanjut ketika Beth membahas bahwa mantan Kevin Lowry yang akan datang pada pesta mereka. Emily, Beth, Mike dan Lee memiliki perasaan yang sama terhadap Lowry jika mereka semua tak menyukainya karena sikapnya yang sangat menyebalkan. Beth mengeluarkan obat bius yang ia yakini jika apabila Lowry melakukan tingkah yang menyebalkan kembali kepada mereka, maka mereka semua dapat menggunakan obat itu untuk membius Lowry. Tetapi Emily dan teman-temannya ternyata menolak ide dari Beth dan mengatakan jika hal itu tak perlu mereka untuk lakukan. Tak lama kemudian 2 orang datang lagi menghampiri mereka. 2 orang itu ternyata adalah Kevin yang merupakan pacar dari Emily serta Hugh yang merupakan suami dari Beth. Lalu mereka pindah ke ruang tengah untuk berbincang sembari menunggu teman mereka yang lain, yaitu Lowry dan Amir. Kevin memberitahu Emily jika ia akan segera dipindahkan ke Vietnam dan hal itu juga membuat Emily mau tak mau harus ikut bersamanya ke negara tersebut. Namun Emily masih memiliki keraguan akan hal itu karena Emily belum bisa melepaskan kehidupannya di Amerika. Tak lama kemudian Amir dan Lowry akhirnya datang. Mereka lalu melanjutkan kegiatan mereka selanjutnya, yaitu makan malam yang diselingi dengan obrolan serta candaan yang membuat situasi semakin hangat. Hugh mulai bertanya apakah ada di antara mereka yang memiliki sinyal pada teleponnya, sebab sinyal yang ada di telepon miliknya menghilang begitu saja. Mendapat pertanyaan seperti itu membuat mereka langsung mengecek teleponnya masing-masing untuk melihat apakah mereka mengalami gejala serupa seperti Hugh. Emily berpikir jika mungkin saja ini semua merupakan gejala dari komet Miller yang sedang melintasi bumi yang membuat pemancar sinar mati sementara. Hugh juga memberitahu mereka bahwa ia telah melihat berita jika telah ada komet yang sama muncul di tahun 1930. Dan Emily membenarkan hal itu karena ia juga pernah membaca komet itu merupakan komet yang bisa membuat semua orang menjadi gila. Lantas Emily menceritakan bahwa dulu di saat komet itu muncul, terdapat seorang wanita yang melaporkan pada polisi jika orang yang berada di rumahnya bukanlah suaminya, sebab wanita itu telah membunuh suaminya kemarin. Dan Mike tertawa serta mengira bahwa wanita itu hanya mengarang cerita saja. Hugh kembali mengecek ponselnya dan terkejut bahwa tiba-tiba saja ternyata layar teleponnya retak. Beth lalu memberitahu mereka jika ternyata Emily juga mengalami hal yang serupa. Lalu Hugh teringat bahwa ia harus mengabari adiknya karena adiknya baru saja meminta Hugh untuk mengabari jika terjadi sesuatu yang aneh. Seketika rumah tiba-tiba mengalami aliran begitu saja sehingga membuat mereka panik. Kemudian mereka mencoba menerangi rumah dengan membawa lilin serta light stick untuk menerangi sementara. Kevin sadar bahwa seluruh rumah di komplek itu mengalami hal serupa kecuali satu rumah yang berada di ujung jalan yang masih dalam kondisi menyala. Ketika mereka memasuki rumah kembali, Hugh memutuskan untuk mencoba menghampiri rumah yang tak aliran itu. Lalu untuk mencoba menelepon adiknya. Tetapi Beth sempat melarangnya karena keadaan di luar sangatlah gelap.
Hug mencoba meyakinkan Beth bahwa ia keluar hanya sejenak dan mengajak Amir untuk ikut bersamanya. Setelah Hug pergi, Laurie mulai mengajukan beberapa pertanyaan penasarannya kepada Emily karena ia mengira Emily cukup memiliki wawasan pada situasi terkait hal ini. Emily menjelaskan bahwa wawasan yang ia dapat hanya berasal dari TV yang menjelaskan jika komet tersebut melintasi bumi dalam waktu 100 tahun sekali. Belum selesai Emily menjelaskan, tiba-tiba mereka terkejut karena mereka mendengar suara ketukan pintu yang sangat keras. Akhirnya Kevin memutuskan untuk memeriksa keluar dengan membawa stick baseball untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu kepadanya. Namun sayang sekali ternyata mereka tak menemukan apapun di luar rumah. Beth mulai khawatir terhadap kondisi dari Hug dan Amir karena mereka telah keluar 10 menit dan belum kembali ke rumah. Hingga akhirnya dirinya memutuskan untuk menyusul Hug. Tak lama kemudian lampu rumah itu kembali menyala. Ketika Kevin melihat keluar rumah, ia menyadari jika rumah yang berada di ujung jalan tersebut baru saja mengalami mati listrik. Tak lama kemudian mereka mendengar suara bel. Ternyata itu adalah berasal dari Hug dan Amir yang telah kembali. Hug lalu menjelaskan bahwa kepalanya yang berdarah disebabkan karena ia telah tersandung batu ketika menuju rumah tersebut. Lalu situasi menjadi tegang karena Amir tiba-tiba membawa oleh-oleh yang tak diinginkan oleh rumah itu. Dan ketika mereka mencoba membuka isi kotak, terdapat sebuah alat tenis meja serta surat yang berisikan foto dari mereka. Mereka sempat mengalami kebingungan karena di belakang foto itu terdapat sebuah nomor di belakangnya. Lalu mereka kaget dan kebingungan karena bagaimana bisa orang yang memiliki rumah itu juga memiliki foto mereka sehingga mereka bertanya hal tersebut kepada Hug. Hug menjelaskan bahwa di rumah itu terdapat sepasang meja makan yang sama persis seperti di rumah ini. Mereka menduga jika apa yang dikatakan Hug adalah bercanda. Dan Kevin juga bertanya apakah Hug mengetuk pintu sapi tadi? Hug menjelaskan jika ia memang mengetuk pintu karena rumah itu tak berpenghuni. Lalu Kevin mencoba menduga jika Hug tak pergi ke rumah itu karena ia ternyata hanya berjalan-jalan mengitari rumah mereka. Hug mencoba menegaskan ia telah berjalan jauh ke rumah itu dan tak memutari rumah ini sama sekali. Lalu mereka pun seketika terdiam untuk memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Hug berniat untuk kembali ke sana dan memutuskan untuk menulis catatan jika di rumah itu tak berpenghuni. Dan ketika Hug sedang menulis, Laurie melihat jika terdapat orang berbadan besar yang menghampiri rumah mereka. Hingga akhirnya Kevin pun memutuskan untuk memeriksa itu dan menepati jika telah terdapat sebuah catatan yang menempel di depan pintu mereka. Lalu Kevin mulai membacakan tulisan itu yang bertulis yang sama seperti apa yang Hug tulis. Hingga keadaan semakin tegang karena mereka belum bisa memahami apa yang sebenarnya telah terjadi kepada lingkungan mereka. Lalu mereka mencoba untuk berdiskusi agar bisa memecahkan teka-teki terkait apa yang telah terjadi. Ketika mereka sedang memikirkan apa yang telah terjadi, Amir baru menyadari bahwa foto yang mereka temukan baru saja diambil. Karena baju yang ia pakai di foto itu sama persis dengan baju yang baru saja ia beli. Mereka lalu kebingungan karena mengapa jika foto itu baru saja diambil. Mereka tak menyadari bahwa foto diri mereka telah diambil oleh seseorang. Emily juga menyadari sesuatu bahwa tulisan yang berada di balik foto itu adalah tulisan miliknya. Lalu Mike memutuskan untuk mengajak di antara mereka pergi ke rumah itu agar mereka dapat mengetahui apa yang telah terjadi di sana. Setibanya di sana mereka melihat jika terdapat sekelompok orang juga yang menyerupai mereka dengan sangat mirip percis. Bedanya kelompok yang lain itu memegang lightstick berwarna merah. Kemudian mereka mendiskusikan kembali apa yang telah mereka lihat ke orang yang berada di rumah. Namun Beth tak mempercayai hal itu dan mengatakan jika hal tersebut adalah ilusinasi semata. Mereka mengalami kepanikan sehingga membuat mereka bertanya-tanya apa ada yang bisa menjelaskan semua ini? Beth teringat jika adik Hug sempat meminjamkan buku yang belum sempat ia berikan sehingga Hug mencoba untuk mengambil buku itu di dalam mobil. Beth juga menjelaskan siapa Brian yang merupakan adik Hug. Jika Brian adalah seorang yang cerdas dan juga merupakan seorang dosen. Tetapi ia seringkali membicarakan hal-hal yang cukup tak masuk akal. Tak lama kemudian Hug datang kembali untuk membacakan buku itu dan mulai menyimpulkan bahwa ketika komet melintasi bumi, maka akan ada realitas diri kita yang lain akan muncul. Yang menyebabkan mereka berinteraksi satu sama lain hingga menyisakan satu realitas yang akan bertahan hingga komet itu perlahan mulai menjauhi bumi. Pernyataan itu membuat Emily bertanya-tanya mengapa realitas diri mereka yang lain membuat kotak itu. Apakah hal tersebut untuk membuat mereka berinteraksi? Amir menduga jika mungkin mereka membuat kotak itu untuk dirinya sendiri. Kemudian Mike menyarankan mereka untuk datang ke sana agar bisa membunuh realitas diri mereka yang lain. Karena Mike takut dirinya di realitas yang lain itu memikirkan hal yang sama. Namun ide Mike tak diterima oleh Amir dan mengatakan jika hal itu tak perlu mereka lakukan. Karena mereka tak sedang dalam berperang dengan realitas mereka. Kemudian Amir bertanya kepada Mike apa yang ia lihat di sana.
Mike menjelaskan bahwa ia melihat Hug, Amir, dan Lee. Beth menyadari bahwa ada hal yang berbeda di antara mereka dengan realitasnya, bahwa di sana terdapat Lee yang ikut dengan kelompok mereka. Sedangkan Lee, mereka saat ini sedang tertidur pulas dan tak ikut ke dalam pesta. Hal-hal aneh membuat Kevin berspekulasi jika mungkin saja apabila realitas diri mereka memiliki perbedaan. Karena apabila saat ini Lee tertidur di sana, mungkin saja di realitas mereka yang berbeda, Beth lah yang tertidur. Hal tersebut membuat Kevin ingin mengambil keuntungan dari hal itu. Karena mungkin realitas mereka yang lain tak akan mengetahui informasi terkait komet itu. Karena Beth yang mengetahui letak di mana buku tersebut sedang tertidur. Mike dan Kevin sempat mengobrol untuk membicarakan ide yang akan Mike lakukan. Yaitu Mike akan menuliskan catatan untuk rumah itu agar dirinya yang satu lagi agar bisa tak datang ke rumah mereka. Emily menyadari jika mungkin ini semua penyebab dari Beth yang telah memberikan obat bius kepada mereka, sehingga membuat mereka mulai berhalusinasi. Tetapi Beth menjelaskan jika ia hanya membiarkan obat bius itu kepada Lee, karena Lee sendiri yang meminta untuk tertidur dengan obat bius yang ia berikan. Setelah keadaan cukup tenang, Beth bertanya kepada Lee di mana ia mendapatkan vas bunga ini. Lee menjelaskan bahwa ia mendapatkan vas tersebut dari toko barang bekas. Emily yang mendengar hal itu menyadari jika telah ada cukup kejanggalan karena ia telah mendengar Beth bertanya hal tersebut kepada Lee di saat dirinya baru saja tiba di rumah Beth. Di satu sisi, Hug dan Amir kembali ke ruang tengah yang ternyata mereka bukanlah dari realitas Ori. Karena itulah sebabnya Amir panik dengan rencana Mike yang memutuskan untuk membunuh mereka yang lain karena ternyata Amir bukanlah dari realitas yang asli. Mereka juga menyusun rencana untuk membawa kembali kotak putih yang berada di rumah ini. Karena dalam kotak itu terdapat buku yang dapat menjawab jawaban mereka mengapa semua ini bisa terjadi. Setelah mereka berkumpul kembali ke ruang tengah, tanpa mereka sadari buku dan kotak yang telah mereka ambil dari rumah itu telah menghilang. Mereka juga menduga jika Hug dan Amir yang sempat ada di sini bukanlah Hug dan Amir yang asli. Karena memang tujuan mereka ke rumah itu tak lain hanyalah untuk mengambil kotak tersebut. Namun tak melihat situasi, Kevin memanfaatkan kesempatan itu untuk berselingkuh dari Emily dengan Laurie. Laurie juga sempat memberitahu Kevin bahwa ia tak cocok dengan Emily. Beth yang melihat hal itu mulai memberitahukan apa yang telah ia dengar dan lihat kepada Emily sehingga membuat Emily menghampiri Kevin dan mempertanyakan hal itu kepadanya. Tetapi Kevin menjelaskan bahwa ada hal yang jauh lebih penting untuk dibahas sama mereka sekarang. Nah sayangnya belum sempat selesai berbicara, tiba-tiba saja lampu kembali mati. Sehingga mereka menyalakan lilin, tetapi ketika mereka menyalakan lilin itu, mereka mendengar suara kaca mobil yang telah dipecahkan. Di saat Emily sedang memeriksa mobilnya dan mengambil cincin yang ada pada mobil tersebut, ia bertemu dengan Kevin. Emily juga memutuskan untuk meminta maaf karena ia telah cemburu kepadanya. Namun Kevin kebingungan dan tak tahu terkait hal itu. Saat Emily menyadari jika Kevin yang ia ajak bicara bukanlah Kevin temannya, hal tersebut membuat Emily untuk lari ke rumahnya kembali. Di sana ia mulai bertemu dengan Hug dan Amir yang masih belum diketahui Ori atau KW-nya. Mike mulai kebingungan karena ia tak tahu telah ada beberapa banyak Hug dan Amir saat ini. Sehingga mereka membuat kesepakatan dengan menandai rumah tersebut. Karena hal itu dapat membantu mereka mengenali siapa saja yang masuk serta keluar dari rumah ini. Perbedaannya mereka telah membuat dengan memasukkannya dengan permainan papan di dalamnya. Setelah terbuatnya kotak itu, Lee bertanya kepada Emily apa bedanya kotak yang mereka buat dengan kotak yang telah mereka curi. Emily menjelaskan bahwa dirinya, Mike, Kevin, Hug dan Amir merupakan tamu. Karena orang yang asli dari rumah ini tak pernah keluar dari rumah tersebut selain Beth dan Lee. Lalu Emily mulai menyimpulkan bahwa ketika mereka keluar rumah dan memasuki jalanan yang gelap, maka mereka akan tersesat dan terseret dalam suatu pusaran yang membawa mereka ke dalam realitas lain dan akan terjebak di realitas sana. Sementara itu, surat yang dikirim Mike datang kembali ke rumah mereka dengan tulisan yang cukup berbeda, yaitu pengakuan yang telah Mike buat dengan berisikan jika Mike telah berselingkuh dengan Beth. Hug sempat ingin marah, tetapi Mike menenangkannya dan mengatakan bahwa ini bukanlah orang yang berasal dari realitas tersebut. Mike juga menjelaskan bahwa pada realitas kotak yang telah ia buka adalah suatu sebret, sedangkan Hug mengaku bahwa kotak yang telah ia bawa adalah suatu jepitran. Lalu Lee memberitahu mereka bahwa kotak yang ia buka adalah sarung tangan oven. Sedangkan Emily menjelaskan jika kotak yang ia buka adalah bat pingpong. Hal tersebut semakin membingungkan karena Hug yang berada di sana ternyata tak mengalami keretakan pada ponselnya. Lalu Hug tetap tak dapat menampung amarahnya dan mulai meninju Mike begitu saja. Emily bertanya kepada Mike apakah dirinya baik-baik saja. Mike menjelaskan bahwa ia tak apa-apa. Mike juga bertanya-tanya bagaimana jika diri mereka di realitas lain memiliki sisi gelap atau bukan mereka sendirilah yang merupakan sisi gelap dari mereka yang asli. Belum menyelesaikan pembicaraan mereka, Mike dari realitas lain menghampirinya dan menghajar Mike begitu saja. Namun ketika Kevin dan yang lainnya menyadari hal itu, mereka mencoba untuk mengusir Mike dari realitas ini.
Hingga keadaan semakin menegangkan ketika Beth dan Laurie mengalami pendarahan karena mereka tak nyaman dengan situasi itu. Emily juga memutuskan untuk pergi keluar rumah dan dalam perjalanannya ia melihat bahwa kendaraan dari masing-masing rumah sangatlah kacau sehingga ia melihat komet yang masih melintasi bumi. Emily juga melihat sebuah rumah yang masih memiliki kondisi yang tentram dan hangat sehingga ia berpikir untuk menggantikan Emily yang berada di sana dengan dirinya sendiri sehingga ia mencoba untuk menyelinap memasuki rumah itu dan mencoba untuk memberikan Emily yang ada pada realitas itu berupa obat bius. Kemudian Emily mencoba membuat mereka keluar dengan memecahkan kaca mobil milik Hug. Orang rumah yang menyadari hal itu mulai memutuskan untuk keluar dengan serentak agar bisa memeriksa hal tersebut. Emily yang telah memasuki rumah tersebut mulai berpura-pura seperti tak terjadi apa-apa. Tetapi Emily melihat dirinya yang lain mencoba memasuki rumah itu. Sehingga Emily yang asli mulai menyerang dirinya yang lain dan menyembunyikannya dirinya di dalam toilet. Dan ketika ia kembali pada kelompoknya di realitas tersebut, ia tiba-tiba jatuh pingsan. Setelah Emily mulai siuman, ia menyadari bahwa hari telah pagi dan ia mulai mencoba mengecek kondisi Emily yang telah ia tumbangkan di toilet dan mobilnya. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan situasi dalam perjalanannya. Ia melihat bahwa Lee sedang memasak seperti biasa. Dalam toilet pun tak terdapat Emily, kaca mobil Hug yang pecah dan buku dari adik Hug yang masih berada pada mobil di dalam. Ia juga bertemu dengan Kevin yang mencoba untuk memberikan cincin tunangan mereka yang ia temukan di kamar. Serta tiba-tiba Kevin mendapatkan telepon dari yang tak ia sadari bahwa telepon itu berasal dari Emily. Terima kasih telah menonton video pembahasan film kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau seri selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai video pembahasan kami. Dan sampai bertemu kembali di film selanjutnya.